Oke, jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghazali di tutorial koperasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan kode transaksi simpanan. Hal ini penting dilakukan sebelum Anda membuat produk simpanan dan juga mengimpor data simpanan anggota. Jadi langkah ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum Anda mengimpor data simpanan anggota. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini agar saya bisa terus melakukan update untuk tutorial aplikasi koperasi. Jangan lupa ya, tombol loncengnya juga diklik. Oke, saya lanjutkan. Untuk melakukan proses migrasi atau melakukan pengaturan awal kok aplikasi ini, ya setelah Anda membuat cat account, menginput neraca awal, terus mengimpor data anggota seperti yang sudah saya sampaikan pada tutorial sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengimpor data pinjaman dan data simpanan anggota. Nah, tapi sebelum Anda bisa memulai impor data simpanan anggota, Anda harus melakukan pembuatan kode transaksi simpanan, yang mana kode transaksi simpanan itu ada di menu customer service, kode di kelompok simpanan ini ya, lalu ada kode transaksi ya. Kode transaksi ini nantinya akan digunakan untuk pengaturan produk pinjaman yang ini juga nantinya akan digunakan pada saat proses input setoran simpanan kolektif ya. Juga akan berguna juga, kode transaksi ini akan berguna juga ketika koperasi Bapak Ibu memiliki produk pinjaman yang mengharuskan anggota membayar angsuran dan juga simpanan wajib pinjam atau SWP biasanya ya. Istilahnya bisa berbeda-beda di antara berbagai macam koperasi ya yang saya temukan, tapi istilah secara umumnya adalah simpanan wajib pinjam, yaitu ketika seseorang anggota memiliki pinjaman, maka dia harus memiliki sebuah tabungan, yang mana tabungan itu harus disetor setiap kali angsuran dilakukan. Nah, kode transaksi ini nanti akan berguna pada saat pengaturan produk pinjaman jenis itu. Nah, makanya jadi sebelum melakukan impor data simpanan, sebelum melakukan impor data pinjaman, maka kode transaksi harus dibuat terlebih dahulu. Kode transaksi ini juga akan muncul di rekening koran atau buku tabungan yang akan dicetak dan diberikan kepada anggota jika koperasi memiliki buku tabungan ya. Jika koperasinya memiliki atau menerbitkan buku tabungan ya, sebagai acuan pegangan dari anggota yang bersangkutan. Oke, mari kita mulai bagaimana cara membuatnya dan apa saja yang harus dibuat. Secara default aplikasi ini sudah menyediakan apa saja yang harus dibuat ya. Menu kode transaksi ada di menu customer service, kelompok simpanan ya, lalu kode transaksi. Nah, ini
secara default ya, aplikasi ini sudah menyediakan kode-kode apa saja yang harus ada di dalam setiap produk simpanan. Akan tetapi yang berbeda adalah kode chart of account-nya. Jadi pembuatan kode transaksi ini sebenarnya adalah mapping atau pemetaan dari setiap transaksi ya. Apa saja transaksinya? Ya, ini ada 10 macam transaksi, yaitu setoran tunai, tarikan tunai, terus pemindahan buku, koreksi debit, koreksi kredit, transaksi debit, transaksi kredit, yang ke-8 biaya administrasi, 9 pajak, dan 10 bunga. Nah, ini harus dibuat untuk masing-masing kelompok simpanan. Nah, kelompok simpanan itu di koperasi kan ada 3 ya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, ya kan? Simpanan sukarela, cuman namanya bisa macam-macam nanti ya. Simpanan sukarelanya itu macam-macam, akan berbeda-beda nanti namanya ya, tergantung produk simpanan yang dibuat. Nah, cuman secara global simpanannya kan ada 3 macam ya: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan berjangka ada sendiri ya, perlakuannya berbeda. Ini untuk simpanan secara umum. Nah, jadi dari 3 kelompok itu kita petakan transaksinya. Yang pertama ya, setoran tunai ya. Ini kita pilih dulu karena di sini sudah secara default kan sudah ada. Kita pilih dulu lalu kita edit. Setoran tunai ya, kodenya 01, setoran tunai sukarela ya. Ini dimulai dari sukarela dulu. Setoran tunai, namanya kodenya 01, namanya setoran tunai. Akun debitnya, karena kita nerima uang, koperasi terima uang, maka akun debitnya ke kas umum ya. Akun kreditnya, anggota yang setor tabungan simpanan sukarela, maka rekening kreditnya arahkan ke rekening simpanan sukarela ya. Tipenya tipenya setoran. Simpanannya termasuk kelompok simpanan sukarela. Setelah selesai, sampai di sini sudah selesai, tinggal disimpan. Ya. Jadi yang kita lakukan hanya pemetaan sebenarnya, pemetaan dari setiap tipe-tipe transaksi yang terkait dengan simpanan ya. Tarikan tunai. Ya, jadi 10 ini ya, sebelum saya lanjut, kode 01 sampai 10 untuk kode transaksi simpanan sukarela ya. Nanti akan terlihat di sini, ini STP, setoran tarikan pemindah bukuan ya, P ini ya. Terus pokok, BK ini pokok, WJ ini wajib, SK sukarela. Nah, ini 1 sampai 10 ini ada di kelompok sukarela ya. Sementara 11 sampai 20 ada di kelompok pokok, simpanan pokok ya. 21 sampai 29 ada di simpanan wajib. Oke. Nah, jadi sebenarnya sama semuanya caranya. Nah, lalu lanjut lagi
Tadi setoran tunai sudah, kita membuat tarikan tunai. Jadi tarikan tunai ini transaksi yaitu penarikan tabungan oleh anggota. Nah, kita edit. Sebenarnya di sini sudah benar ya. ST centang-centangnya ini, cuman yang berbeda adalah cat account-nya, karena setiap koperasi kan memiliki kode akun yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan kode akun yang sudah kita buat kemarin. Tarikan tunai. Oke, kita edit ya. Kodenya 02, tarikan tunai, akun debitnya apa? Kalau tarikan tunai berarti simpanan si anggota berkurang. Simpanan berkurang berarti di sisi debit. Nah, kita cari nomor rekening simpanan sukarela. Ada di nomor 22011. Akun kreditnya ya kas ya. Dia kan narik uang. Kasnya berkurang, kas koperasi, karena berpindah tangan kepada anggota. Tipenya tarikan, terus simpanannya, kelompok simpanannya jenisnya sukarela. Dicentang, simpan. Pemindahan simpanan. Lah, ini antar simpanan aja ini. Misalkan terjadi koreksi ya, salah masuk. Ya, transaksi ini jika terjadi salah masuk. Salah masuk dari rekening harusnya si A, ternyata itu adalah setorannya si B. Bisa menggunakan ini ya, pemindah bukuan simpanan. Kita edit, kodenya 03, namanya pemindahan simpanan, kode simpanannya rekening akun simpanan sukarela 22011. Akun kreditnya ya secara umum ya tetap sama aja sukarela, yang berbeda adalah nama orangnya ya. Setelah selesai kita simpan. Koreksi debit. Nah, kalau tadi pemindah bukuan atau pemindahan simpanan itu salah orang. Nah, kalau koreksi debit adalah kesalahan yang mungkin terjadi di pihak koperasi ya. Kesalahan, harusnya mau nyatet biaya bunga ternyata keliru masuk ke setoran misalkan ya. Nah, ini koreksi debit. Kodenya debit, kodenya 04, koreksi debit. Akun debitnya apa? Kas ya. Akun kreditnya simpanan sukarela. Kelompoknya tarikan dan pemindah bukuan. Harusnya ini setoran ya. Kalau akunnya debit gini ya, kasnya debit, setoran. Oke. Simpan. Debit. Kalau kredit kebalikannya ya. Kebalikan yang tadi. Ya, koreksi kredit, kas kita yang terkredit ya. Kode akunnya simpanan sukarela debit, akun kreditnya kas umum, tipenya tarikan dan pemindah bukuan, jenis simpanannya sukarela, disimpan. Oke. Transaksi debit, transaksi kredit. Ini hampir sama dengan koreksi ya. Transaksi debit, debitnya simpanan sukarela, kreditnya kas, jenisnya tarikan,
simpanannya sukarela. Tarikan simpanan bisa dengan tujuan apapun dan dalam pemakaian tidak tergantung pada akun debit atau kredit yang telah diset sebelumnya. Demikian juga yang transaksi kredit ya. Akun debitnya kas, akun kreditnya simpanan sukarela. Ya. Setoran. Jenisnya setoran ini. Biaya administrasi. Nah, ini untuk kita ngecas biaya administrasi ya. Tarikan ya. Berarti kan tarikan ya. Rekening tabungannya berkurang karena kita akan motong biaya administrasi. Maka debitnya adalah simpanan sukarela. Kreditnya adalah apa? Pendapatan jasa simpanan jasa administrasi ya. Pendapatan administrasi ya. Ada enggak? Ada. Pendapatan administrasi ya. Simpan. Demikian juga yang pajak ya. Kodenya 09, akun debitnya simpanan sukarela, akun kreditnya pendapatan administrasi. Oke. Nih, pajak. Nah, yang terakhir adalah karena ini sukarela berarti ada kita memberikan jasa atau bunga kepada penabung ya. Kita edit nomor 10 kodenya. Maka debitnya apa? Jurnalnya. Kalau kita buatkan jurnal, maka debitnya adalah bagi kita beban ya, beban bunga simpanan ya. Bagi anggota dia terima jasa ya, simpanan sukarela. Nah, udah seperti ini langsung disimpan. Untuk simpanan sukarela kita sudah selesai. Selanjutnya kode 11 sampai 30 sampai 20 untuk simpanan pokok. Kode 21 sampai 30 adalah untuk simpanan wajib ya. Saya kira demikian untuk tutorialnya kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam kolom komentar atau langsung WhatsApp saya di nomor kontak saya di sini. Ya, oke. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Itulah tadi tutorial yang sudah saya sajikan untuk Anda semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk mendukung saya jangan lupa ya subscribe ya, subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya.